Selamat pagi. Mendung ya, hujan ya. Iya, tapi udah berkurang hujannya. Oh, udah nggak kayak kemarin ya. Udah selesai Imlek, Mas Dedi. Iya, udah ya. Ingatnya udah semalam tahun baru ya, hujan gede banget ya. Rak doang tuh kalau mau Imlek harus hujan. Wah, ini kenapa nih? Ini nih, laptop ya, bisa di laptop ya. Oke. Hari ini bertiga ya? Iya, bertiga. Berempat ya? Ada Agnes, Mbak aku. Oh, oke. Yang pertama masuk malam. oh itu Mbak Irma, pagi Pak, pagi Maria, Pagi. Oh, Mbak Irma nih. Empat, lima, tiga. Oke, Mbak Irma udah masuk. Oke. Udah ya. kok bisa hitam semua ini? Moga-moga Mbak Irma hitam. Mulutnya hitam semua. Oh iya. Pagi. Mas Moga-moga hitam. Oh hitam. Oh, blue, dark blue. Hitam tuh. Kaosnya. Kok bisa kok? Kan gelap semua. Sehati. Mas Dedi hijau. Kok bisa hitam? Ya nggak apa-apa, masternya. Hijau. Ya tumben pada di hijau. Biasanya hitam. Ini hujan deras dari sebelum subuh. Kan gerimis. Iya. Nah, Rata ya berarti sama. sama. Oke. Udah ya. Kita mulai. Oke, duduk di atas blok. Selik. Tinggikan
dan luruskan punggungnya. Tekan jari-jari tangannya ke lantai. Roll our arm out. Shoulder-nya go down and in. Dadanya dibuka. Satukan kedua telapak tangan di depan tulang dada. Perlahan tutup matanya. Tinggikan dan luruskan punggung. Rilekkan dari kulit kepala. Rilekkan kulit wajah. Rilekkan dua bahu kanan dan kiri. Dua bahu kanan dan kiri tetap sejajar. Dadanya tetap terbuka. Rilekkan perut dan organ-organ yang ada dalam perut. Pasnya normal, normal inhalation, normal exhalation. Tundukkan kepalanya. Buka telapak tangan akan di atas lutut. Perlahan buka matanya, lihat ke lantai. Baru lihat ke depan. Oke, buat Adho Mukha Wirasana, child pose. Your buttock to the heel, rilekkan groinnya untuk membuka. Kita punya sacrum. Extend the trunk forward, panjangkan trungnya. Oke, come up, Adho Mukha Svanasana. Tangannya dibuka selebar bahu, kakinya dibuka selebar hip. Oke, rilis. Ambil bloknya 2. Kita akan belajar latihan ya dari standing menggunakan blok di kaki belakang atau depan ya. Nanti belajar. Jadi teman-teman sambil dirasakan kira-kira seperti apa, kenapa bloknya di belakang rasanya seperti apa ya, kemudian kalau bloknya ada di depan seperti apa.
dan apa yang kira-kira bijak di badannya. Oke, yang pertama kita mulai start dari Adho Mukha Svanasana. Kita akan letakkan telapak kaki kita di atas blok. Ya, tujuannya meninggikan, berarti kaki dulu atau belakang dulu. Oke, dibuka, kemudian kita akan letakkan telapak kaki. Nah, ini kita harus tahu kenapa kita taruh kaki di atas blok, efeknya kemana, itu ya. Parallel outer heel. Nah, diin dulu, hooknya dorong, baru tekan. Heel down. Oke, sambil dirasain nanti teman-teman waktu kita di sini, nanti saya turun-turun. Rasanya bedanya di mana gitu ya. Jadi teman-teman tahu, oh fungsinya pakai blok di atas ini untuk apa gitu ya. Oke, yuk silakan taruh kakinya dulu di atas blok. Taruh di atas blok. Tekan dari telapak tangannya, baru tekan kedua telapak kaki. Agnes kurang maju tangannya. Nih, dirasakan. Tekan kedua telapak tangan, tekan kedua telapak kaki. Dan kedua telapak kaki, tarik lutut pahanya. Oke, sekarang turun kakinya ke lantai. Coba dirasakan perbedaannya ada di mana sih. Turun telapak kakinya ke lantai. Oke, sekarang letakkan tangannya di atas blok. Adho Mukha Svanasana, tangannya di atas blok sekarang. Gantian. Ya, bedanya apa? Kan kedua telapak tangan di atas blok, baru dorong ke arah otaknya, ke ceiling, baru tekan ke arah ini, dari tangan tekan ke arah ini. Oke, sekarang tangannya ke lantai lagi, bedanya apa? Adho Mukha Svanasana. Oke, and release. Dah. Sudah teman-teman sudah menemukan perbedaannya atau belum?
Dari yang pertama, ketika kaki di atas blok, kemudian tangan di atas blok. Apa perbedaannya pada saat Adho Mukha Svanasana-nya? Ya, jangan dibilang oh sama aja, jangan, pasti ada beda. Ketika kaki di atas blok, apa yang teman-teman rasakan? Saya pas tangannya di atas balok kayaknya lebih tegang di sini Pak Dedi. Apa bukan tegang ya? Kenceng banget nih di belikat sampai ke sini gitu. Tapi begitu turun tangannya ya lebih rileks. Nggak tahu itu mungkin saya aja lagi sakit Ya. leher. Yang lain, kalau tangannya di atas blok, yang dirasakan apa? Kalau saya kayaknya lebih mendorong Mas Dedi. Dadanya ya kedorong, lebih kedorong. Iya, jadi lebih kedorong, lebih ada terasa kedorongnya ke belakang gitu, maksimal gitu. Kalau Ya. Yang lain? Sama. Sama kayak Maria yang Sama. tangan. Agnes? Ya, sama, baloknya membantu untuk mendorong tangan ke atas. Oh, membantu ya. Oke, Ya. berarti kesimpulannya adalah ketika tangan di atas blok itu sebenarnya memberikan kayak efek penekanan yang lebih besar. Artinya sebenarnya mengaktifkan ke tangannya. Iya. Ya, supaya mendorong. Jadi dia supaya mendorong. Artinya gini, ketika dikasih blok maka ada terjadi pengecilan space. Ada space itu jadi sempit, otomatis di tangan berusaha untuk apa? Mendorong. Memberikan supaya ruang space dari tangan itu akan panjang kembali. Akhirnya dengan apa? Caranya menekan. Nah, konsepnya apa berarti? Kalau untuk mengaktifkan, ya kita harus memberikan kasih ruang. Contohnya kayak dulu pernah nggak teman-teman ingat Sirsasan yang taruh kepalanya sebenarnya taruh di sedikit dikasih support ya. Nah sebenarnya bukannya supaya enak, enggak, dia supaya dia menekan grounding supaya dia naik nih shoulder blade-nya seperti itu. Begitupun sama. Jadi kalau tadi teman-teman tangan kan space jadi kecil, jadi jadi kalau kita teman-teman nggak mau neken pasti nggak nyaman kan, makanya diusahakan untuk menekan. Nah itu sebenarnya mengaktifkan, resisten mengaktifkan supaya tangannya itu bisa aktif bekerja, sadar menekan seperti itu. Jadi lebih banyak kalau kita di tangan berarti lebih mengaktifkan ke upper body-nya, ya, bukan ke kakinya. Nah sekarang kalau di kaki apa yang teman-teman rasakan? Kakinya lebih menekan, meninggikan panggulnya ke atas, lebih mendorong ke atas. lebih stretch. Iya, telapak. Bisa nggak? Apakah Iya, telapak kakinya lebih enak aja sih Pak Dedi. Kalau saya jadi lebih apa ya, kayak karena firm, lebih firm, terus jadi ke betis semua jadi tambah ketarik, enak, terus juga stretch aja di kepaha semua. lebih mendorong Oke. ke atas? Perut Pak Dedi, kalau saya tadi ngerasa perutnya jadi masuk gitu ya Pak. Iya. Iya. Perutnya lebih ya. Masuk. Lebih tinggi. Apa maksudnya lebih masuk gimana? Coba Lebih ya. close to the Perutnya spine. jadi lebih ketarik gitu ke dalam Pak Dedi, perutnya kalau saya jadi kayak manjang, enak aja. Iya, iya. Ya, Jadi kan? dengan tidak sengaja itu lebih masuk. Kenapa demikian? Kan tadi sudah bilang karena kakinya aktif, Iya, benar. kaki berusaha menekan telapak kaki itu mendorong ke arah batak. Jadi si bataknya itu dorong ke atas, si lambernya jadi panjang. Ketika lambernya panjang, teman-teman jadi relax. Iya. Ya, feelingnya di situ ya. Perutnya jadi kayak masuk sebenarnya tanpa dimasukin sengaja perutnya ditarik. Sebenarnya udah langsung narik kan? Udah narik sendiri. Nah, itu teman-teman yang harus dapatkan ketika tidak pakai blok. Feelingnya gimana? Feelingnya, coba. Oh. Ketika tanpa blok, tangannya dapat seperti pakai blok, kakinya seperti pakai blok. Ketika di tengah-tengah tanpa blok, itu feelingnya harus didapetin. Jadi Adho Mukha Svanasana itu. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Tarik perutnya kan. Iya, benar. Nah, kalau misalnya dia belum ngerasain, dia cobain pakai blok sini. Otomatis dia perutnya seperti itu. Kenapa? Karena kakinya yang bekerja. Nah, kadang enggak kita
tangan doang yang bekerja, kakinya enggak gitu loh. Akhirnya apa? Mendorong kita punya gripnya gitu loh. Ya, sehingga yang tadi feeling dari si kaki di atas blok, tangan di atas blok nggak ada. Harusnya itu yang teman-teman harus dapatkan. Paham? Oke, Ya. tanpa blok, buat Adho Mukha Svanasana. Feelingnya kayak tadi. Saya merasakan ada action di shoulder, saya merasakan ada action di kaki, dan merasakan perut saya narik. Seperti tadi, teman-teman rasakan. Kira-kira dapat nggak? Ayo buat. Adho Mukha Svanasana. Feelingnya ya. Coba. Kalau nggak dapat, pakai blok lagi, dicoba diulang lagi, turun. Nah, di imprint. Itu namanya imprint. Mengulang kembali gitu. Coba. Nah, oh Agnes kayaknya sih feelingnya dapat. So saya bisa lihat punggungnya jadi lurus, lurus banget, tinggi. Ya, Mbak Irma juga feelingnya dirasakan. Coba, jadi jangan drop, ya. Coba feelingnya. Jadi teman-teman jangan asal neken doang, pegel, enggak. Coba rasakan tangan. Jadi nanti Adho Mukha Svanasana jadi line, ringan. Nah, itu yang sama feelingnya tadi. Ringan ya, jadi nggak berat. Tangan nggak berat, kaki nggak berat. Stay. Feelingnya kayak tadi, saya kakinya tekan. Saya tutup paha, perutnya narik. Oke, the time. Dirasakan. Sama, oh tangan saya seperti di atas blok tadi feelingnya. Temuin lagi. Kemudian kaki seperti di atas blok. Temuin lagi. Stay. Ayo. Kayaknya belum nih Ivon. Ivon kelihatan saya lihat dari tubuhnya. Perutnya belum. Nah, masih berat malah kayak tangan berat. Kalau lihat yang lain saya udah light nih punggungnya. Bagus. Nafasnya normal saja. Oke. Go forward, Ardha Uttanasana. Teruskan punggungnya. Angkat tangannya ke atas, Upahastasana. Oke, rilis. Ya. Tadi kalau yang tadi Ivon, tadi kalau saya feel, saya nggak tahu ya, saya melihatnya Ivon sepertinya belum maksimal ya tadi feelingnya. On. Oh. Ya, ya. Di Adho Mukhanya tadi masih belum maksimal, feelingnya beberapa detik, ulang lagi. Oke, sekarang kita akan buat Parsvottanasana. Kakinya menggunakan blok, telapak kaki bagian depan dulu ya, depan ya, Parsvottanasana. Jadi kaki bagian depan taruh di atas blok, nanti kita akan coba kaki bagian belakang di atas blok. Ini depan. Apa bedanya? Ketika di sini apa yang membedakan ketika kaki di belakangnya dikasih blok sama depannya kasih blok? Yuk, ya kita depan dulu ya, telapak kaki bagian depan dulu. Nanti kita bisa tahu apa yang cocok. Kaki depan dulu kita kasih blok.
Kaki depan dulu kita kasih box. Kaki kanan dulu ya. Kaki kanan. Oke. Apa feelingnya? Kaki kanan di atas blok, kaki kiri di lantai. Nah, dirasain ya. Tekan telapak kaki yang ada di atas blok ke depan, kemudian tekan kaki belakang. Sebenarnya sama feelingnya, sama ketika ada di atas blok, itu mengaktifkan kaki depan. Oke, tangannya di pinggang semua. Nah, dirasakan dulu. Agnes kurang lebar dikit, mundur. Agnes kakinya mundur dikit, kurang lebar. Kurang mundur. Ya. Oke. Tekan telapak kaki depan, tekan telapak kaki belakang. Oke, and extender, run forward, dorong badannya ke depan. Stay. Tekan kakinya, and finger on the floor or on the block is okay. Ya. Nah, otomatis ada pengecilan space di kaki bagian depan, otomatis untuk menyesuaikan, maka kakinya yang depan maksimal neken kan? Iya, supaya ada space kembali gitu. Yuk, tekan kaki depan. Tekan telapak kaki depan. Dorong tuh, paha pantat yang kanannya ke belakang, kasih space di pas di hip yang kanan itu kan. Terus tekan sampai menekan kaki yang di belakang. Luruskan punggungnya. Terus aktif, jangan menyerah, jangan memberikan berat. Ayo, kan pasti ini berat, akan jatuh. Ada kaki yang depannya jadi short kan, otomatis. Nah, otomatis dengan short itu kita berusaha untuk memanjangkan supaya tidak terjadi shock di sana. Makanya kaki yang kanan mau nggak mau dia harus kuat menekan, mendorong, stay, and sama. Oke, ganti kakinya. Sekarang bloknya ada di belakang. Coba bedanya di mana? Dari kanan di depan ya. Oke, ya. Coba langsung biar tahu perbedaannya di mana. Oh, kaki Ya. kanan juga, Bang. Kaki kanan di depan, kaki kiri di atas blok. Yes. Kaki kanan di atas blok, kaki kiri di atas. Ya. Nah. Oke. Apa yang terjadi? Feelingnya kayak gimana kalau kaki yang di belakang kasih blok? And extend the trunk forward. They're on the floor. Tekan kaki depan, baru tekan ke kaki belakang. Nah, bedanya di mana? Rasanya apa sih kok buat saya tidak nyaman gitu? Kalau misalkan. Ini juga sama. Ketika kaki yang di belakang kasih blok, apa yang terjadi? Kan kaki yang kaki depan feelingnya kayak ada di atas blok, kan mendorong. Kemudian kaki kiri aktif. Sebenarnya tadi konsepnya sama. Oke. Oke, sama. Nah, coba bedanya apa? Ketika kaki di belakang kasih blok, kaki depan di atas blok. Cobain. Rasanya gimana? Kalau kaki depan neken, 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 Pak, neken banget. Ke kaki depan, artinya apa? Kalau yang kaki ini yang ditaruh,
lebih ini ada space mendorong. lebih ya neken tapi ada space-nya lebih kok enak ya. Enak yang mana? Kaki belakang atau depan? Enggak, Kalau- maksudnya posisinya gimana? Kalau Kalau- saya Pak Didi, kalau kaki kanan yang di atas balok, kaki kiri yang tadi di lantai itu berasa ringan kaki kirinya, maksudnya nggak ada masalah. Karena kita lagi neken yang depan kali ya, yang kanan. Dia bisa nge-adjust hipsnya, jadi bisa mudah banget kita dorong ke belakang yang kanan gitu loh, kayak muter. Tapi pas kaki kiri di belakang, kaki kanan nggak dibalok, itu dua-duanya jadi kayak narik semua paha sampai ke sini, di belakang juga. Jadi tekanannya lebih sama gitu, lebih seimbang. Kalau saya gitu. Kalau kaki yang di atas blok, Kalau yang kiri, yang kanan di lantai, itu saya merasakan dua-duanya jadi apa ya, belakangnya lebih kenceng, maksudnya ketarik. Yang kanan juga sama, jadi ikut kayak narik mau ke kiri gitu, ke belakang. Tekanannya jadi sama. Kalau tadi yang kanannya di depan, yang kirinya justru menurut saya biasa aja gitu. Justru yang kanannya jadi lebih bisa di apa ya, di adjust buat pinggulnya ke belakang kanannya. yang lain gimana? Ya sih. Kalau kaki kanan yang di depan itu kayak ngasih space di ini ya, di trunk ya, di spine kita, terus di perut itu juga rasanya lebih panjang. Itu sih yang saya rasakan. Kalau di Badan belakang, gitu. Nah, kalau di belakang itu kalau saya kayaknya mungkin kelemahannya di kaki kiri kali ya. Jadi kayaknya merasa kurang neken malah. Jadi ngerasa pendek kalau blok-bloknya yang di belakang. Agnes, Kalau yang balok di depan kaki kanan, emang tekanan telapak kaki yang di depan itu lebih kuat, lebih memanjang, dan membantu hipnya seimbang, serta kaki kirinya juga mendapat tekanan yang sama. Kemudian kalau kaki blok di belakang, blok di belakang, si kaki kirinya berarti kan lebih menekan. Nah, ini membutuhkan berarti kaki kanan harus bekerja keras untuk menyeimbangkan si hip itu dan tekanan yang sama dengan kaki belakang. nah ini beda dengan tadi adu muka. Kalau adu muka itu tangan dan kaki. Kalau ini dua kaki. Nih uniknya di sini nih bedanya. Nah begini, ketika kaki yang di depan di atas blok itu kemungkinan kaki belakang ringan nih, karena ada ketinggian yang menyebabkan kaki belakang sudah grounding. Maka kita sebenarnya untuk menekan kaki depan ya hanya kaki depan saja yang dikerjakan, kita kaki belakang jadi ringan. Kaki depan aja maksimal, kaki belakang udah nekan. Tapi begitu sebaliknya, kaki blok yang ada di belakang itu pertama karena blok kaki yang di belakang tinggi di kaki belakang, maka menyebabkan berat yang akan jatuh di kaki depan juga. Ya. Benar. Ya. Ya. Nah, kaki belakang dengan sendiri juga akan menekan. Jadi sebenarnya memberikan efek dua-duanya kalau kaki blok yang ada di belakang karena tinggi. Ngelek. Oh, hilang. Ngelek ya? Iya, Hilang Mas Dedi, hilang. Bentar lagi masuk kali. Iya suaranya. Udah Nggak. nggak ada orangnya. Iya Oh. suaranya. Ini mungkin internet karena hujan. Iya, biasa ini begini-begini. Kita tunggu sebentar lagi. Jogja hujan nggak Jogja? Jogja lagi terang ini, mendung tapi. Fluid gelap. Gelap ya? Waduh. Gelap, gelap, lap, lap. Angin, berangin. Mas Iya, Edi, tuh udah datang tuh. Saya kok enak kaki belakang dikasih balok ya. Mas Kalau Edi. aku enakan depan. Enak depan sih. Kalau depan Saya sih agak depan. Tapi yuk kita bongkar ya. Jadi kita harus tahu nih listennya. Kan ada yang bilang
Agnes, siapa? Ivon kaki depan enak kasih blok, bagian enak kasih belakang. Belakang. Gitu ya. Saya belakang kalau dikasih blok enak. Nah, Belakang, Pak. ya kita akan coba. Nah, yes, tiap orang beda-beda. Oke, kalau teman-teman nggak ada problem di pinggang, ya sebenarnya mengaktifkan kaki belakang. Kalau nggak ada problem di pinggang, biasanya kaki yang di belakang itu lebih enak. Tapi kalau teman-teman ada problem di pinggang, itu enakan di kaki depan. Oh. Ya, kalau kaki depan, teman-teman misal gini, ada sakit di pinggang sebelah kaki kanan, misal pinggang kanan. Itu kaki kiri di atas blok, kaki kanan nggak di atas blok, itu lebih enak. Ya, tapi kalau kita punya sakit di pinggang, terus kaki yang sakit itu sebelah kanan, bloknya ada di sebelah kanan, itu pasti nggak nyaman. Oh. Paham ya? Nah, Ya. coba sekarang dicek. Ya, artinya cara dicek. Tadi Ivon mungkin ada punya sakit di pinggang sebelah mana. Coba kalau diganti kaki, Pon, pasti enak. Jadi tidak semua. Jadi teman-teman yang tapi Saya kanan saya, Pak. belakang normal itu enak nge-grounding. Grounding. Yang mengaktifkan kaki belakang nge-grounding. Tapi kalau yang punya sakit itu pasti nggak nyaman. Ya. Saya kanan Cobain. kaki. Di mana? Ini nggak enak ini. Ivon kaki sebelah kanan pernah ada sakit nggak di pinggangnya sebelah kanan? Ya ini sakit ini, Pak. Ya. Saya tidur ngewalik ke kanan gini aja. Aduh, kayak Kiri di atas blok, kaki kanan nggak di atas blok. Kaki kirinya di atas blok, kaki kiri. Kaki kiri Ivon. Kaki kiri di atas blok, kaki kanan nggak. Pasti lebih enak. ini enak ini. Oh, oke. Kalau ini Iya, enak. Kalau ini nggak enak karena dia punya sakit di pinggang. nih enggak, ini gini aja. Aduh. Itu kenapa? Jadi kita harus tahu ya. Jadi ada murid kayak begitu bukannya diambil, enggak. Kita lihat problemnya. Oh, ternyata dia ada sakit di pinggangnya. Artinya nggak ada space, tapi harusnya dia bisa untuk merilis. Kalau mengaktifkan kaki belakang, neken, dikerjakan dulu kaki belakang, baru kita turun, maka dia akan rilis. Pinggangnya justru jadi akan sembuh, gitu loh. Paham ya? Turunin. Artinya dia untuk menekan. Nah, setelah dilepasin, kakinya di belakang pasti akan ringan. Coba Ivon. Nah, Ivon, dah gitu ya. Tahan deh, Ivon. Rasain aja dulu, tahan, tekan kaki belakang. Otomatis tuh kaki belakang Ivon nggak bisa lurus kan, kaki kanannya. Karena ada problem sakit. Terus. Dah sekarang, dapat turunin kakinya yang kanan, Pon, di lantai. Nah, masih lebih enak. Sekarang udah mendingan kan? Oke. Kalau gini bisa. Oke. Tapi waktu begini, aduh. Oke, yuk balik. Coba ganti kaki ya. Jadi kaki kanan sekarang. Di atas blok. Sekarang berarti kiri ya, Mas? Ya. Enak ini. And extend the forward. Finger on the floor. Coba tekan di belakang. Tekan. Nah, kalau kayak gini sih, enak. Karena kaki belakang lebih
Kon balik, kon kaki depan dulu, kon kasih. Oke, sama. Change. And extended forward. Kaki depan, kaki belakang. Good. Itu diajak. Nah, kita Oke, come up. Nah, sekarang. Oke, sekarang semuanya nggak pakai blok. And extend forward, pasu tangan sana. Then the elbow, head down. Coba. Nah, kalau blok kasih depan itu head down tuh dia. Dan kaki depan dan kaki belakang. Keep look forward. And come up. Change. Leg. Yuk, bend forward. Head down. Tekan kaki depan, baru tekan ke kaki belakang. Okay, keep look forward. And come up. Oke, release. Nah, kenapa saat teman-teman kebanyakan kalau kita punya sakit di pinggang, ya
asanas yang tadi forward bend ya itu nggak bisa, bukan nggak bisa ya, akan menyebabkan tambah sakit. Oke, kayak tadi Ivon kan sebelah mana Ivon yang sakit? Kanan. Nah, yang kanan. Nah, jadi kalau tadi coba yang kanan ya, berarti Ivon usahakan itu jangan sampai head forward ya, jangan sampai maksimal head down. Jadi Ivon kasih aja setengah aja Ivon, tengah ya, terutama yang kalau di kaki yang kanan di belakang, yaitu Ivon nggak terlalu banyak effort, itu yang di depan yang banyak effort ya, di kanan. Kenapa waktu forward itu nggak boleh? Karena itu akan menyebabkan terbukanya kembali ya, buka. Jadi dia harusnya usahakan lurus saja Ivon. Jadi nanti Ivon usahakan nanti kalau yang gerakan kayak gini usahakan yang forward setengah aja, usahakan dijaga sampai nanti kalau enggak nanti ya kan sakit terus gitu di pinggangnya Ivonnya. Oh. Kenapa sih nggak boleh gitu kan, kita harus lihat dulu kenapa sih, bukannya nggak boleh kita forward seperti itu ya, itu akan menyebabkan terbukanya kembali, ketariknya lagi si spine. Oh. Maka dia akan mendorong kembali gitu. Setelah come-up-nya, aduh, tuh. Benar ya Pon ya, ketika Ivan baru naik sama itu sakit ya, karena dia menekan, ngejepit kembali. Ketika dia ngebuka, narik kan, dia ngebuka oke, enak, benar efek. Tapi ketika balik baru ngejepit. Oh. Nah, langsung naiknya langsung sakit gitu loh. Nah, makanya kenapa disarankan jangan melakukan itu. Jadi kalau forwardnya lurus aja. Jadi Ivon sebenarnya kasih dia Arda. Ya, paham ya? Ya. Forward bend Arda. Oke, sekarang kita buat Wirahadrasana One. Letakkan kakinya di atas bloknya kaki kanan. Kaki kiri enggak. Nanti kita lihat bedanya. Ya. Oke, letakkan tangannya di hip. Kita elbow in. And bend the front knees 90 degree. Ini mudah karena kaki belakang udah pasti grounding. Down, turun. Cukup lagi. Nah, segitu, Mar. Ya gitu, Mar. Oke. Kurang dorong depan lagi lututnya, Mar. Kurang dorong depan. Nah, segitu. Yes, dah. Di pon. Turun lagi pon di belakang. Dah, stay. Angkat tangannya ke atas. Tarik badannya ke atas from the lumbar. Jangan ragu-ragu, turun lagi Mar, jangan naik lagi, turun lagi, dorong, iya. Oke gitu. Mbak Irma juga turun lagi lututnya, yang depan, dorong ke depan. Ya, nah, kasih berat, kasih berat. Stay. Aduh. Oke, release. Oke. Ganti. Kiri. Kiri yang di atas ya. Nah, coba. Pasti yang si Ipon mendingan lah. Kalau kaki yang kanan di belakang ini, karena kaki kanan sakit. Ini oke. Ya, lebih rilis di pinggangnya. Ini salah satu terapinya ya. Jadi Ipon kan kaki yang kanan sakit ya, pinggang sebelah kanan. Nah, kasih gerakan yang kaki lebih tinggi di atasnya itu, kaki bawahnya bisa lebih rilis. Oke. And bend.
Jadi kalau kasih kaki belakang di blok setengah mati. Nah, ini lebih rilis. Terus kasih. Mar, dorong lagi Mar, kurang ke depan. Dorong lututnya ke depan. Kurang dorong ke depan. Dorong lututnya Mar. Tegak lurus, kalau nggak tegak lurus. Nah, segitu baru feelingnya. Mbak Irma juga dorong lututnya ke depan. Agnes oke. Stay. Angkat tangannya ke atas. Iya, you can feel straight tuh Mar. Kalau tadi enggak, jadi kita kebanyakan maunya mundur. Disuruh pakai blok supaya ada tekan. Turun, dorong depan, lututnya lagi Mar, dorong. Oke, Kama. Kalau pakai blok, otomatis kaki belakang. Kalau bloknya ada di depan, kaki belakang udah pasti neken, teman-teman. Makanya, nggak usah mikirin kaki yang belakang lagi. Kaki depan tepuknya bener-bener. Ya, kaki depan tepuknya bener-bener. 90 degree pas. Kaki belakang udah pasti neken. Ya, beda kalau kaki belakangnya ada blok. Cobain, ganti kaki kanan tanpa blok, kaki kiri di atas blok. Nah, oke. Kita load in and bend the front knee 90 degree. Turun. Nah, udah pasti ini udah enak. Depannya udah pasti empuk. Karena akan jatuh beratnya ke kaki depan. Terus, bagus, turun lagi, Ipon. Agnes kurang lebar. Depannya jauhin lagi. Mbak Irma turun lagi pantat kanan. Turun lagi Mak. Lagi Mbak Irma. Dah segitu. Tahan. Angkat tangannya ke atas. Di depan tekan ke kaki belakang. Turun lagi Agnes. Ya, stay. Tahan. Oke, come up. Kaki depan kerja ekstra ya, Pak ya? Ya, Berat. karena beratnya ada di kaki depan, otomatis kaki belakang tinggi. Ya, ganti kaki. Oke, and bend. Back leg straight. Nah, yang kiri, oke, Agnes yang ini nih pas. Negeri, good. Turun Mar. Ya, segitu. Ayo aktifkan kaki belakang, leg straight. Nah, buat Ivon ini struggle. Jinjit. Ya. Tapi nggak apa-apa, Pon. Pelan. Struggle. Karena di kakinya dia kanannya, pinggang kanannya problem. Stay. Jinjit. Ke tangannya. Aduh. Waduh. Oh. Oke, release. Aduh. Itu. Ya, oke. Sekarang tanpa blok semuanya. Wirahada Sanawan. Ini sama ya. Angkat tangannya ke atas, tarik kerangnya ke atas.
and bend. Nah, pasti lebih enak sekarang. Yes. Turun pantat lagi, Mak. Down. Nah, segitu. Udah, segini udah. Ingetin feelingnya. Ivon turun lagi. Mbak Irma dorong lagi lututnya ke depan. Yes. Agnes, turun lagi Agnes. Mantap. Tahan. Stay. Okay. And come up. Good. Change. Angkat tangan lagi ke atas. Lebih terang up. And bend. Nah, ini juga Ivon struggle. Turun lagi, Mar. Nah, ini dia harusnya. Ya, tahan. Nah, kalau Agnes yang kiri ini lebih lebar daripada kaki kanan ke depan. Terus kaki belakang lagi, Mbak Irma. Oke, come up. Ya. Oke, jadi kalau saya kasih koreksi ya, evaluasi kalau Maria, yang pertama itu kurang sedikit kasih ke depan, Mar. Jadi kurang 90 degree, kurang turun aja. Ya. Ya. Kurang turun, baik kaki depan, kanan atau kiri, kurang turun aja. Ya. Ya, jadi belum ngepas 90 degree. Ya, kalau misalnya Agnes kaki yang kanan di depan itu tidak sebagus kaki kiri di depan. Padahal yang sakit kaki kiri loh, Mas. Ya, iya pantesan. Kalau kaki kiri di belakang tidak begitu bagus. Kaki kanan yang di depan bagus, ya. Artinya lebih strong. Nah, Ivon sama kaki kanannya, kalau kaki kanan di belakang tidak sebagus kaki kiri, ya. Jadi gitu kembali karena yang sakit biasanya. Mbak Irma kadang-kadang terlalu lebar, jadi kurang ke depan dorong lututnya, ya kurang ke depan dorong lutut. Lebarnya udah bagus dan kurang lurus kaki belakang, Mbak Irma. Nah, latihannya itu bisa tadi kasih blok di belakang kakinya. Mbak Irma kasih blok yang ada di belakang untuk latihan meluruskan kaki di belakang, mengaktifkan lebarnya udah. Mbak Irma lebar kakinya, mungkin karena hipnya terbuka jadi lebar banget gitu. Tapi untuk melurusin kaki belakang lututnya belum strong. Jadi banyak latihan kaki blok yang ada di belakang. Ya, Mbak Irma. Itu. Ya, jadi kalau kakinya nggak aktif, kasih latihan kaki yang di blok. Pak Dedi, Ya. ada pengaruh karena pinggang kiri saya suka masih berasa nggak ya karena pernah tarik gitu, jadi efeknya ke kaki? Bisa. Harusnya kalau pinggang itu biasa kaki yang di belakang, Mbak Irma. Iya, kalau kaki kanannya di belakang emang jadi kayak drop, jadi kirinya kan berusaha untuk menahan sakit di pinggangnya nih, yang ototnya pernah ketarik, jadi itu masih suka berasa tuh. Ya, itu pengaruhnya sama nih. Jadi kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada problem, ya kita bisa lihat. Nah itu kita bisa buat kita membaca si badannya murid. Jadi kenapa murid saya satu kaki bagus, satu kaki enggak? Tanyain ke dia, gitu loh. Ya problem enggak? Gitu loh. Ada problem. Jadi itu kita bisa membaca badan kita dulu, baru kita bisa membaca badan orang. Paham ya? Jadi jangan dipaksain si murid, ayo lurus, ayo ini jangan, orang dia sakit kok gitu loh. Kenapa ditanya? Oh, kenapa gini? Dikasih solusinya ini loh latihannya gini. Nanti baru dia lepas. Paham ya? Jadi jangan dipaksakan karena memang instruksi kita bend 90 degree, back leg straight. Ayo lurus sampai dipukul lurus setengah mati seluruh orang dia ngejarin sakit kan gitu loh. Nah, jadi
harusnya kita lihat dulu, oh oke, kamu ada problem nggak di satu kaki, yang mana? Oh kalau kaki kamu di belakang begini, kamu tidak sebagus kaki ini, gitu loh. Oh ternyata pasti ada problem, kasih solusinya. Nih kalau kamu kayak begini, kamu begini ya latihannya. Itu baru info buat dia. Jangan sampai sakit dipaksakan, setelah habis latihan sakit terus, gitu. Gak sembuh-sembuh, malah tambah parah. Ya, asanas itu harus tahu dia bisa memperparah kalau kita ada sakit, kalau kita tidak ngerti, ya. Jadi jangan sembarangan asanas. Oh, lapornya asanas ini bagus kok buat ini. Ya iya bagus kalau memang dalam keadaan dia fine-fine aja. Tapi kalau dalam keadaan dia problem, ya kita harus kasih modifikasi buat dia. Gitu. Paham ya sampai situ? Jadi jangan hajar habis, jangan, nggak boleh. Ya, oke, lanjut. Sekarang buat trikonasana. Trikonasana kakinya yang kanan kasih blok. Kaki kanan kasih blok. Kan arah kanan dulu. Cobain piringnya. Aduh, Arm straight to the side. And extended trunk to the right. Coba rasanya gimana ketika saya kasih blok, kok rasanya seperti ini gitu ya. Harus tahu apa yang terjadi di badan. Nih, luruskan kaki kanan. Kanan tekan, kiri tekan. Oke, dengerin saya. Sekarang kaki kiri ditekuk sedikit. Sedikit aja kaki kirinya. Kaki kiri, Mar. Kaki kiri tekuk aja. Jangan lurusin. Kaki kanan lurus. Ya, kayak gitu, Mar. Nah, coba ya. Coba, apa bedanya? Kaki kiri tekuk dulu. Ya, baru kaki kanan. Diluruskan, sudah dapat. Dah, luruskan kaki kiri sekarang. Oke. Nah, itu. Oke, come. Sekarang kaki kiri kasih blok. Kaki kanan nggak usah. Masih ke arah kanan ya. oh, kok Ya, ngengsol ya? miring kan? Ya, Miring. ada sama. Begitu ya, memang itu ada di kanan itu. Oke, ngengsol ininya. Oke, go to the right side. Ngengsol. Yes. Oke. Aduh. Nah, Maria kalau pakai blok kaki kirinya di sini lebih ada action. Nah, di Mbak Irma juga. Jadi, oke, nanti saya terangin. Kalau Ivon harusnya lebih light kalau kaki kirinya. Kaki ini kan banyak makan di kaki kanan dia. Oke, and come up.
Oke, apa bedanya? Hmm. Yuk, jadi teman-teman jangan sekedar melakukan tapi nggak ngerti gitu loh. Badannya sendiri pada saat trikonasana, pada saat lakukan asana. Apa bedanya kaki kanan di blok dengan kaki yang kiri di blok? Kaki kanan dulu, yang tadi. Rasain teman-teman gimana? Kalau saya tadi trikonasana, kalau kaki saya yang ada di atas blok, kaki kanan saya merasakan kayak gini. Ayo, Nah, real. saya Pak Dedi, kalau saya pas kaki kanannya di atas blok, kaki kirinya ringan, light biasa aja. Begitu dibalik, nah itu mulai deh kanan dan kiri saya, kaki saya rasanya ya kurang nyambung, apa ya, ketarik gitu loh. Gitu. Jadi ada kalau yang kirinya di atas tuh lebih terasa lah tarikannya gitu. Ya, bisa terjadi kalau saya ambil kesimpulan kalau kaki kirinya Mbak Irma ada sakit nggak? Yang kanan sakit, lututnya kan dulu agak suka. Oh, kalau pinggang nggak ada kan? Pinggang itu kan yang kiri. Nah ini pinggang Oh yang iya. kiri, Ah, yang lumbatnya agak ototnya ketarik. di Nah, lumbar biasanya. ah, Ya, nah, berarti kalau kaki kiri yang di atas blok agak problem memang karena di lumbar. Ya, karena itu mengecil. Jadi shock. Jadi sebenarnya kalau buat pelan-pelan dilatih untuk mengaktifkan membuka bagus sih. Tapi harus pelan-pelan ya. iya. Nah, oke, yang lain kalau kaki kanan apa yang dirasain? Dirasain aja. Saya nggak. Saya pengen tahu testimoni dirasakannya. Apa yang terjadi? Sehingga nanti kita bisa terangin. Kalau saya tadi waktu kaki kanan di blok itu agak struggle, tapi ketika Mas Dedi minta tekuk sedikit untuk kaki kiri, Nah, kemudian terus kaki kirinya saya mundurin sedikit, kayak jadinya lebih ada space gitu, lebih enak. Waktu kaki kanan di atas blok ya? Iya, Yes. Oke. gitu. Kalau kaki kiri, Kaki kiri so far ini aja sih apa ya? Enak sih Mas, maksudnya nggak ada yang nggak ada eh, struggle. iya, nggak struggle, lebih struggle yang pertama. Oh, oke. Jadi kalau kaki kanan ya, kaki kiri Mm-mm. jadi aman-aman aja. Ya. Mm-mm. Ini kaki kiri di atas blok karena nggak ada problem ya. Kalau mungkin gitu nggak ada problem di pinggang. Bisa Jadi jadi. nggak ada masalah yang kaki kirinya. Oke, kalau Agnes nah Agnes kan sakitnya di kaki kanan kita tanyain. Agnes kalau kaki kanan di atas gimana? Kiri. Aman. Kiri, pinggul kiri, lutut kiri. Kalau kaki kanan yang di depan memang kayak Cik Maria itu, dia kayak bekerja keras mendorong supaya si kaki kirinya ikut menginjak, ikut menekan. Oh, Tapi begitu ya. kaki Agnes kan kiri pakai blok, kaki kanan malah enak. ya. Sorry, Agnes kaki yang mana yang sakit, Nes? Kiri, pinggul kiri, lutut kiri, panggul kiri, lutut Oh, kiri. ya, oke. Jadi, oke. Berarti kalau kaki kanan di atas blok, ada problem nggak? Kaki kanan di atas blok lebih bekerja keras ya Mas Edi. Kalau kaki kiri di atas blok, problem. Enak. Kaki kiri di atas blok enak malah. Masa sih? Iya. Kalau kaki di atas blok malah enak saya. Enak di pinggulnya. Iya, ringan. Jadi, nggak ada terasa sakit. Oke, kita kan compare ke Ivon. Ivon kan kaki kanannya sakit. Kalau kaki kiri di atas blok, kaki kanannya enak nggak? Kaki kirinya ekstra. Yang tadi saya bilang awalnya kok ngengsol. Oke, sebentar. Agnes kan kaki yang sakit kaki kiri ya. Jadi kalau kaki kiri Agnes di atas blok, buat Agnes aman. Nah, sekarang kita tanyain lagi ke Ivon. Ivon kaki kanannya sakit. Berarti kalau kaki kanan yang di atas, sorry. Oh, tadi belum gantian ya. Nanti kalau gantian bisa ketahuan. Oke, kalau nanti kalau ganti kaki baru bisa lihat sekarang. Oh, kita lihat Ivon coba buat deh. Sekarang kaki kanan, kamu buat trikonasan ke kiri, kaki kanan di atas blok. Ke kiri, ngadepnya ke kiri.
Buat Oh, kiri, trikonasan ke kiri. Ya, tapi kaki kanan di atas blok. ke kiri tapi trikonasan gini, Ya, Pak. ya, kan kaki kanan yang sakit. Nah, ke arah kiri. Nah, coba kamu buat trikonasan. Enak nggak? Pasti lebih enak. Ini yang Ini dirasakan kiri. Ya, ini buat trikonasan. gini, neken gini aja udah. Ini Pada saat trikonasana, ya, trikonasananya dulu buat. enak, Enak. enak. Nah, kenapa? Karena nggak ada tension. Itu yang dirasakan Agnes ketika trikonasana. Dia nggak ada, dia bisa tekan aja karena nggak ada kejepit di sini. Udah terbuka. Gitu. Nah, coba kalau misalkan ya kaki kirinya di atas blok. Ke arah kiri. Enggak. Ke sana. Ke arah kiri. Oh, Ya. yang ini. Oh, Gini. enggak. Trikonasannya ke kiri, tapi kaki kirinya di atas blok. Oh, Ya. Nah, coba buat. Nah. aman. Fine. Oke. Oke. Iya. Aman? Coba kalau berdiri tegak. Aman nggak? Aman? Aman? Aman. Karena nggak ada tekanan. Neken tapi nggak ini begini, nggak bending gitu, Pak. Karena di atas Kalau blok, ini, problem. iya. Kalau yang sini, ya. Nah, Ini nah, kudu hati-hati saya. itu juga Ah, penekanan di hipnya. ah. Berarti masuk. Oke. Yes. Pelan-pelan bisa, tapi ini ada narik yang nggak sakit banget kok, Pak. Ya, oke. Kamal. Nah, ini kita dapat satu pelajaran. Ya, apakah trikonasan nanti akan dibalikin lagi nih? Apakah trikonasan dapat buat orang-orang yang sakit itu apakah bisa dilakukan? Ya, jadi kan kebanyakan kalau secara umum trikonasan bagus buat pinggang, benar? Nah, tapi asana tersebut bisa dilakukan apakah tidak terhadap orang yang sakit saat pinggang kayak model tadi aku sakit kaki kirinya, kemudian Ivon kaki kanan. Nah, kita treatmentnya seperti apa gitu loh. Jangan full trikonasan. Full trikonasan berarti kalau ada sakit kan berarti ada saraf yang terjepit di sana. Sakitnya beda ya teman-teman. Jadi sakit karena sakit dia memang stretch, karena sakit yang tajam. Nah, ini mungkin kalau Ivon sama Agnes itu sakit yang tajam. Nah, kalau sakit yang tajam itu sudah menekan saraf. Berarti kita harus merilis dia, jangan sampai terjadi gitu loh. Paham ya? Ya. Nah, itu kebijaksanaan kita sebagai teacher atau kita sendiri yang merasakan sakit, apa sih asana tersebut? Jadi kita ada tanda kan, kalau sakitnya berasa sakit karena tertusuk kayak tajam, nah kita harus di situ aware, harus kasih solusi. Ya, kita langsung sikat aja, hajar aja, nggak bisa. Yang tambah sakit. Paham? Ya. Nah, jadi tadi untuk Agnes sama Ivon, coba dicari kembali kira-kira pada saat supaya feelingnya nggak sakit gimana? Apakah bloknya
dipindahkan atau posisinya. Sehingga apa? Next justru akan memberikan kesembuhan, Hmm. bukan tambah sakit. Ya. Begitu ya? Hmm. Kalau dari beberapa pengalaman saya sih ya Mas ya, kadang-kadang sakit itu ketika melakukan asanas, orang-orang suka lupa tailbone in. Iya, bisa. Itu Telepon yang juga ya, dia kuat. Bisa. ya. Kadang jadi beberapa kali yang sakit-sakit pinggang, pokoknya latihannya tailbone in aja, tadasan tailbone in, semua tailbone itu agak-agak berkurang karena mungkin sehari-hari kan suka keluar ya. Iya, Gitu. bisa. Bisa. Nah, itu yang sakit yang pinggangnya yang memang tidak terlalu kena ke saraf, kejepit itu tuh. Ya. Nah, kalau misalkan kasusnya kayak siapa Agnes sama Ipon, dia sudah sepertinya sudah mungkin kalau di hernia diskusnya sudah menekan saraf gitu ya. Nah, Oh. mungkin dia harus hati-hati pada saat melakukan asana. Ya, ya. Jadi kalau misalnya karena nih bisa dilihat diskusnya memang dari awalnya sudah problem atau tidak. Kalau yang tadi kasusnya misalkan Maria katakan tadi itu yang sakit pinggang yang oke, yang biasa, yang nggak terlalu belum mengena, yang mengena ke diskusnya, disnya yang saraf, menekan saraf itu masih sakit pinggang yang tingkatnya masih rendah, masih level pertama gitu. Tapi kalau yang udah mulai stadium ke 1, kedua yang mulai udah menekan saraf, nah itu yang problem. Ya, problem pada saat melakukan asanas. Saya pernah punya pengalaman sakit di situ, terus saya melakukan asanas yang normal, itu sakitnya minta ampun. Artinya udah lakukan yoga kok tambah sakit sampai berapa hari itu, nggak ada recovery. Jadi ada memang benar katakan bahwa ada asanas-asanas tertentu yang memang kalau menurut saya sih bukan asanas tertentu, kita harusnya bijak mengerti diri kita sendiri gitu pada saat melakukan asanas. So far sih menurut saya sih semua asanas boleh-boleh aja ya, tapi yang penting awareness-nya pada saat melakukan tersebut gitu loh. Ya. Jadi kalau kita forward kan jangan langsung forward semua, tapi setengah lurus-luruskan kaki gitu loh. Jadi justru akan memberikan efek yang nyaman, bukan menjadikan latihan habis latihan saya pernah kayak gitu sakit, latihan ikut satu kelas, full habis itu pulangnya itu nggak nyaman, sakit, jalan aja kayak ngejar kencang kayak itu, karena memang tambah parah gitu akhirnya. Jadi asanas yang harusnya dikatakan dapat membantu justru menjadikan tambah parah. Paham ya? Iya, betul. Nah, itu mungkin teman-teman Agnes rasakan atau Ipon rasakan habis latihan kok bukannya tambah enak, tambah sakit. Benar ya, Pon? Saya kalau udah latihan badannya enak, Pak. Tapi sudah 24 jam. Nah, itu. Balik lagi. Balik lagi. Yaitu pinggangnya kudu hati-hati. Atau bahunya, ininya. Ini kan saya sudah mending ini. Enggak. Kalau shoulder stand itu, wah, saya struggle banget itu. Yang main bahu itu, aduh. Saya nunggu 24 jam, moga-moga nggak sakit kepala. Itu aja. Soalnya saya kan kudu kerja. Nunggu 24 jam. Setelahnya kalau siang itu habis yoga, wah enak, Pak. Enak banget. Iya, beda-beda ya. Jadi gini, kalau Agnes gimana? Kalau saya habis yoga enak terus. Betul. Makan enak ya. Habis yoga enak terus saya Mas. Benar-benar rapi. Karena ya keluhan-keluhan itu kan dulu sakit banget, sekarang kan setelah rutin gitu malah enakan, jadi jauh banget mengurangi keluhan capeknya itu sama ohnya. Oke, iya. Jadi itu yang tadi kita katakan bahwa kalau teman-teman awalnya sakit, struggle ya, memang lama-lama enggak. Tapi yang penting harus alignment-nya harus benar, gitu ya. Jangan sampai salah alignment-nya seperti itu. Gitu.
Jadi Iya. harus aware melakukan asanasnya. Jangan sekedar ya udah lakuin aja, gitu ya. Jadi Iya. harus hati-hati ya, teman-teman. Jadi Iya. kesadaran terhadap diri sendiri melakukan asana. Oh, kalau ini sakit ya stop dulu, jangan di-push gitu loh ya. Iya. Lagi dengan keadaan kita lagi cedera. Hmm. Jadi bagus. Jadi sebenarnya asana itu bagus kalau kita melakukannya dengan aware. Hmm. Kalau enggak bahaya. Terutama bagi orang-orang yang cedera. Paham ya? Iya. Nah, gitu. Oke, duduk sitting dandasana. Nah, jadi teman-teman nih kayak Ivon coba jangan full ya. Simultanasananya. Dirasakan aware, lakuinnya. Angkat tangannya ke atas. And extend the forward. Dan tumitnya di paha. Aware pada badannya, aware yang sakitnya. Kalau teman-teman ada sakit. And then di elbow, aware. Kalau nggak aware jangan. Sakit. Ya, gitu. Pelan-pelan aja. Oh, kalau ke depan tambah ngejepit, ya stop di situ. Tumit, paha. Okay, and come up. Upapista Konasana, lebarin kakinya. Keep your trunk up, tekan tumit, boleh dulu pakai blanket. And extend that forward. Tekan tumit, tekan paha. Okay, come on. Okay, release. Tapasana. Oh,
Oh. Slowly bending the leg. Your palm abdomen. Turn body to the right side. Open your eyes. Select palm on the floor and come up.
Mas Namaste. Kita foto. Oke, saya fotoin deh. Bentar. Ya. Ya. Irma, ya. Iya, aku yang foto. Bentar, Pak Dedi. Ini suka rada-rada nih. Oke. 1, 2, 3. Iya, 1, 2, 3. Oke, sudah. kasih. Terima kasih. Oke. Yuk. Mas Dedi mau nanya. Ya, Mas Dedi. Saya tuh akhir-akhir ini ya, kalau melakukan adu muka swanasan, itu suka sakit di ujung siku sini nih. Nah, perkiraan saya sih ya, mungkin kayaknya tangan upper arm sama yang bagian yang lower armnya itu kayaknya puterannya nggak bener tuh. Bisa nggak begitu emang kayak Mas Dedi? bisa. Ya. Coba ininya, tangannya lurusin dulu deh. Mungkin takutnya hyperextension ya. Iya, ya, Coba. itu udah coba tak jaga tuh hyperextension. Cuma mungkin kadang-kadang saya awareness-nya kurang kali di sini sama di sini ini kan harusnya ini masuk ini ke sana ya. Ya. Nah, itu Coba kadang-kadang kalau itu kan hyperextension. Coba kalau misalnya ada muka si ininya jari tengahnya dari tengahnya, oke. lurus ke depan. Kenapa? Luruskan. Luruskan ke depan waktu ada muka. Biasanya kan si jari telunjuk yang lurus. Sekarang kalau yang hyperextension sedikit Oh, ditekan gitu atau gimana? Lebih enggak. ditekan. Coba buat adu muka, tapi jari-jarinya kan biasanya kan adu muka begini. Ya, Agak arahnya ini arah si jari dari tengah. tengah ke depan, lurus gitu, sejajar dengan tulangnya. Biasa kan buka gini, ini lurus, Oh, oke. lurusin, cobain, atau sedikit kedalemin. Itu kan tidak akan membuat hyperextension lagi. Ya, masih berkurang sih. Gimana? Berkurang. Masih ada tapi berkurang. Masih Enak nggak? berkurang sakitnya, berkurang Iya, sakitnya tapi masih ada di sekitar sini. iya, Oh, ya. oke. Jadi itu Mbak Maria itu hiper. Jadi waktu Iya, mungkin nggak aware, lama-lama jadi iya, over nih. iya. Di bagian dalam elbow itu sakit lama-lama. Itu lama nggak boleh. Jadi tangannya ya kalau yang hiper itu agak sedikit masukin. Atau ini kan begini. Biasa kan begini ya. Iya. Kita sedikit masukin sedikit dalam. Jadi usahakan si ini kan standar ya lurus agak sedikit masuk sedikit. Kalau biasanya kan kita begini nih. Ada Ya, muka. Ada muka ya, yang lurus kan biasanya jari telunjuknya ya. ya, betul. Nah, kalau yang hyperextension jari tengahnya yang lurus. Lurus ke Oh, sana. Jangan ikut ke sana. Paham nggak? paham, ngerti. Kadang-kadang saya tekuk sedikit sikunya, terus saya luruskan. Ya, nggak mengurangi juga sih. Ya beda kalau ininya masih Ya kan? besar. Iya. Oh, oke. Di sininya. Sebab ini menahan supaya putarannya nggak rotate semua. Gitu. Yang tadi Maria bilang, harusnya ini kan kemari. Ke Ya, dalam. Ininya forearmnya gini kan. ya, forearmnya masuk. Dengan jari jempol, apa sih, jari-jarinya ini ke depan begini, ini memungkinkan ininya bergerak ke dalam. Oh, Nah, kalau kita muter begini ke dalam ini tetap susah. Susah karena si pondasinya udah keluar gitu. Telapak tangannya. ya. Oke, mesti harus sering dicoba-coba. Selalu Iya, dapat sakit baru dia pokoknya latihan apa? Oh, ini lagi sakit, ntar sembuh. Oh, ini lagi sakit gitu. tapi nggak apa-apa. Itu kan nanti kita belajar dari aware ya. Jadi badan Ya, kita jadi sendiri. Dan is okay. Jadi gini loh. Eh kalau dibilang kita berlatih yoga,
itu kita selalu mengikuti guruji itu dulu, apakah dia tidak cedera. Itu cedera, kalau kita baca bukunya, ya, guruji itu badan dia sebagai laboratorium. Dia bilang, the body, my body is laboratory. Artinya, badan dia pada saat melakukan, dia itu sedang mencoba-mencoba. Ini cedera, banyak cedera. Oh, nanti. Nah, dibukukanlah supaya nanti kita, ya, itu memperkecil cederanya. Tapi udah pasti kita akan cedera juga mengikuti. Cuman kita mengecil cederanya, mungkin guruji pada saat waktu berlatih mungkin 90%, ya kan? Terus dia menemukan sampai diberikan ke kita, diwariskan, itu mungkin tetap masih ada, mungkin hanya berapa persen. Tapi kita sendiri kan tiap badan kita beda-beda sama guruji gitu. Dan itu akan mengalami juga gitu. Cuman kita kan udah dapat info seperti ini gitu loh. Dan yang namanya cedera udah pasti ada, cuman memperkecil gitu loh. Beda dengan teman-teman yang tidak belajar alignment, justru lebih parah gitu. Nah, itu yang harus kita sadari, kayak tadi Maria, itu laboratorium. Jadi badan Maria itu seperti tempat laboratorium. Oh, kok begini sakitnya? Coba dicoba lagi, tadi saya bilang coba masukin 5. Nah, nanti ketemu gitu loh. Nah, justru dengan adanya sakit di badan kita, itu membuat kita lebih aware, sadar. Karena itu nggak akan didapat ilmu tersebut, ya, kalau kita nggak ngalamin sendiri. Gitu loh. Hal-hal yang misalnya kita harus share ke teman, oh ada yang sakit sama nih, kita kasih tahu, oh namanya gini, oh ini, gitu. Karena itu pengalaman badannya kita. Tapi belum tentu juga cocok dengan mereka, gitu loh. Karena kan tiap orang ininya beda-beda, kekuatan masalnya, anatominya sama, ada tulang segala, jantung segala macam sama, tapi kebiasaan yang berbeda menyebabkan ketimpangan kekuatan otot yang berbeda. Itu ya, jadi semakin kita belajar dalam buku yoga, kita semakin justru semakin aware gitu, semakin oh iya ya, jadi semakin kita hati-hati gitu loh. Ngeri kalau orang nggak akan yoga yang wah segala macam, wih Iya doang. gila gitu ngelihat gila ya gitu loh. Nah, semakin kita belajar kemarin, semakin aware gitu dengan badan kita. Takut gitu sebenarnya kita melakukan, tapi ya step by step gitu. Ya, itu aja. Ya, Ya. oke. Makasih, Terima Pak. kasih. Makasih Mas Dedi. Makasih Makasih, Pak. teman-teman. Makasih, bye. Bye. Agnes. Bye. Iya.